Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sama, selalu di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin Sidik. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai materi eksistensi dan strategi pengembangan saham syariah di masa pandemi Covid-19, jurnal dari Ahmad Rizali. Di sini saya akan langsung membagikan mengenai siapa saja yang akan membahas mengenai materi dari kelompok ini. Yang pertama adalah Dwi Apriliani yang akan membahas bagian pendahuluan, kemudian landasan teori 1 mengenai saham syariah yang akan dibahas oleh Didik Kurniawan mengenai pengertian saham syariah, kemudian Fatan Nabawiyal Amni yang akan membahas mengenai landasan hukum saham syariah. Masih di materi yang sama, yaitu mengenai landasan teori 2 pandemi Covid-19 yang akan disampaikan oleh Intan Nia Ruhyat. Kemudian dilanjutkan oleh metode penulisan yang akan disampaikan Ridwan Solahuddin, pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Nanda Dwi Iskuntianti, yang terakhir adalah penutup yang akan disampaikan oleh Safira Jingga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pemateri pertama. Kepada Dwi Apriliani, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini setidaknya berimbas pada banyak bidang kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Pandemi tidak hanya menyelimuti masalah dalam sektor real saja, melainkan berimbas pada sektor keuangan. Berdasarkan Bursa Efek Indonesia, bahwa indeks harga saham gabungan mencapai titik terendah pada akhir bulan Maret selama 5 tahun, dan terakhir yaitu pada angka 3.938, tetap sampai 15 Juni terjadi penurunan 122 poin atau 2,4%. Maka hal ini dipengaruhi secara internal, yakni berimbas pada kondisi pandemi COVID-19 di dalam negeri. Hal ini berdampak dan mengakibatkan saham emiten di seluruh sektor masuk dalam zona merah dengan penurunan terbanyak pada sektor keuangan, yaitu melemah pada 3,4%. Kemudian sebagaimana diberitakan pada salah satu portal berita bahwa sejatinya pertumbuhan pasar modal syariah tetap menunjukkan indikator positif pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan kemudian maka dapat dikatakan bahwa saham syariah mengacu pada resistensi lebih dibandingkan saham konvensional. Kita membedakan saham syariah dengan saham konvensional. Melihat pada resistensi, saham syariah tergolong stabil serta calon investor pada condong untuk menginvestasikan sahamnya pada saham syariah guna menghindari resiko. Maka hal ini si peneliti tertarik untuk mendiskusikan bagaimana sejatinya eksistensi saham syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19. Dan kemudian peneliti juga ingin meninjau akan strategi yang harus dilakukan pada masa COVID-19 di pasar modal syariah itu sendiri. Terima kasih kepada Dwi Apriliani telah membahas mengenai pendahuluan. Materi selanjutnya yang mengenai landasan teori bagian 1 mengenai saham syariah, di mana Didik Kurniawan akan menjelaskan mengenai pengertian saham syariah. Kepada Didik Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu saham syariah. Pengertian saham syariah.
Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Pada referensi lain disebutkan bahwa saham ialah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan terkait. Maka melalui hal ini penulis mengartikan saham syariah sebagai surat berharga penyertaan modal kepada perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 juga menjelaskan definisi saham syariah sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu kriteria emiten dan perusahaan publik, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah juga didefinisikan sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika menelisik sejatinya, konsep saham sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan ini dikenal sebagai kegiatan kerjasama melalui akad musyarakah dan syirkah. Syariah mengidentifikasikan dua kategori kontrak musyarakah, yakni musyarakah mulk atau memberikan mitra hak kepemilikan atas aset real tertentu, serta akad musyarakah akad atau memberikan kepada mitra hak milik atas nilai aset tanpa ada hubungan kepada aset real. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan saham syariah diperlakukan dengan mengkombinasikan dua kategori musyarakah. Maka dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan definisi saham syariah adalah suatu bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dari jenis dan proses usaha, serta dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan. Praktiknya sendiri di Indonesia mengacu pada definisi saham syariah yang murni dari praktik-praktik yang diharamkan. Maka, saham syariah dilakukan screening dalam efek syariah yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali, sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI. Daftar efek tersebut dituangkan dalam Jakarta Islamic Index. Ada dua jenis saham syariah yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham yang memenuhi kriteria saham syariah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 2 K1 tentang penerbitan daftar efek syariah. Dan yang kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten dan perusahaan publik syariah. Terima kasih banyak kepada Didi Kurniawan yang telah menyampaikan materi. Masih mengenai saham syariah, yang selanjutnya adalah landasan hukum saham syariah yang akan dibahas oleh Fatan Nabawi Al-Ammi. Kepada Fatan, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang landasan hukum saham syariah. Secara hukum, saham syariah belum ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha melakukan ijtihad guna menetapkan hukum mengenai saham syariah. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan hukum saham syariah. Adapun para fuqaha yang membolehkan jual beli saham syariah mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya. Maka saham yang dimiliki seorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu dalam bentuk aset. Logika tersebut dijadikan dasar bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Aturan dan norma dalam jual beli saham tetap mengacu pada pedoman jual beli pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun syarat aspek antaradim serta terhindar dari unsur masyir, gohar,
Riba, dan Najasyi. Para ulama yang merekomendasikan hal tersebut di antara Abu Jahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf sebagaimana dituangkan Yusuf Qaradawi dalam kitab Fuqhu Zakah. Selain itu, implementasi di Indonesia kebolehan efek syariah terkhusus saham syariah juga termuat dalam fatwa MUI. Investasi saham syariah ditetapkan dengan adanya prinsip-prinsip keislaman. Salah satunya ialah bagi hasil atau profit sharing. Al-musyarakah yakni adanya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing memberikan kontribusi dana atau amal ekspertis dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan tanggung jawab bersama. Prinsip ini dibuktikan dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang kongsi selama salah satunya tidak berkhianat. Jika ia berkhianat, maka saya keluar dari kongsi dengan keduanya. Menilik semakin kuatnya prinsip yang ditetapkan dan hal-hal yang diharamkan, menjadikan investasi syariah semakin kuat sebagai salah satu komponen dalam pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah. Kepada Fatan yang telah membahas mengenai landasan hukum syariah. Masih membahas mengenai landasan teori, bagian kedua yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang akan dibahas oleh Intan Ruhyat. Kepada Intan, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Dunia secara formal telah melaporkan bahwa wujud virus corona baru atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV, virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, yakni sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Kehadiran virus corona jenis baru ini ditenggarai disebabkan oleh penyebaran virus pada hewan dengan spekulasi melalui kelelawar, ular, dan hewan lainnya. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam tinggi, flu berkepanjangan selama 2 minggu. Bahkan penyakit ini dapat mengakibatkan kematian. Data per 15 Juli 2020 menunjukkan saat ini setidaknya terdapat 216 negara dan kawasan dengan jumlah 13.070.095 kasus terkonfirmasi, serta 572.539 meninggal dunia. Sampai pada Kamis 12 Maret 2020, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia melalui Direktur Jenderal WHO menetapkan kasus ini sebagai pandemi global atau wabah dunia. Kepada Intan yang telah menjelaskan mengenai pandemi COVID-19, apa dampaknya terhadap saham syariah. Materi selanjutnya itu metode penulisan yang akan disampaikan oleh Ridwan Salahuddin. Kepada Ridwan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang metode penulisan. Paper dengan judul Eksistensi dan Strategi Pengembangan Saham Syariah di Masa Pandemi COVID-19. Paper ini menggunakan riset berupa data pustaka sebagai jenis penelitian. Selain itu, pendekatan saham syariah sebagai objek dalam paper ini menggunakan pendekatan kualitatif atau qualitative approach dengan memperhatikan mutu, manfaat, dan tujuan dari saham syariah jika diteliti eksistensinya pada masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan telaah review atau review research dan telaah web atau web research. Data diperoleh dari bahan cetak berupa buku, jurnal-jurnal, dan juga dari internet. Kepada Ridwan Salahuddin yang telah membahas mengenai metode penulisan dalam jurnal ini, materi selanjutnya yaitu materi inti, yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh Nanda Dwi Iskuntianti. Kepada Nanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari jurnal ini. Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa instrumen saham syariah pada
masa pandemi COVID-19 itu lebih kuat dibandingkan dengan saham konvensional. Dapat dilihat dari data OJK dan Bursa Efek Indonesia bahwa dinyatakan bahwa kapitalisasi dan kinerja saham syariah Indonesia itu mengalami penurunan year to date, di mana untuk kapitalisasi yaitu sebesar 22,4% dan kinerja saham itu 16,3%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa sebenarnya resistensi atau ketahanan pasar modal syariah, saham syariah di Indonesia itu relatif lebih stabil dibandingkan saham konvensional. Pada masa awal wabah, indeks Islam menunjukkan tren menurun. Di Jakarta Islamic Index pada bulan Oktober 2019 sampai awal Februari 2020 tercatat stabil di atas 650, namun mengalami penurunan pada akhir Maret 2020, yaitu tercatat di bawah 400 dan mengalami peningkatan di awal April 2020 sekitar 500. Peningkatan ini disebabkan oleh kinerja saham terutama di bidang farmasi, yaitu yang masih termasuk bagian dari Jakarta Islamic Index. Pasar modal syariah selama 4 bulan pertama di tahun 2020 atau bahkan untuk beberapa tahun belakangan ini menunjukkan nilai positif, yaitu ditandai dengan semakin banyaknya jumlah investor muda dalam saham syariah, juga karena kinerja saham syariah di Bursa Efek Indonesia itu masih mendominasi. Penyebab pertumbuhan dan eksistensi pasar modal syariah di Indonesia yaitu ditandai dengan peran dan aktivitas dari para investor muda, terutama pada produk saham syariah, juga karena Bursa Efek Indonesia itu banyak menarik komunitas sebagai partner dari Bursa Efek Indonesia. Menurut penulis dalam jurnal ini, penyebab dari eksistensi dan pertumbuhan pasar modal syariah yaitu disebabkan oleh pembaharuan dan inovasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan eksistensi dan kinerja saham syariah. Inovasinya itu dapat berupa bentuk SOTS, indeks saham syariah baru, lalu JII 70, serta produk zakat dan wakaf saham. Untuk saat pandemi COVID-19 seperti ini, inovasi merupakan solusi untuk mengatasi tantangan pasar modal syariah dalam instrumen saham syariah untuk menciptakan keunikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi pengembangan pasar modal syariah dalam instrumen saham syariah dapat dengan diadakannya edukasi, literasi, dan inklusi pasar modal syariah dalam instrumen saham syariah, seperti diadakannya seminar, pelatihan, lalu workshop, simulasi, kompetensi dengan mengoptimalkan peran media sosial seperti seminar online atau seminar daring, lalu seperti IG Live sebagai media edukasi. Indeks literasi syariah pada tahun 2019 tercatat sebesar 8,9%, yaitu naik dari 8,1% di tahun 2016. Menurut analisis dari penulis, cara-cara tersebut sejalan dengan
sedang dilakukannya protokol kesehatan untuk tetap bisa melakukan physical distancing, di mana dengan menggunakan media sosial secara online yang banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya kalangan muda, dan keuntungannya juga bisa dirasakan oleh Bursa Efek Indonesia karena jangkauan informasi ke masyarakatnya itu semakin luas. Maka dari hal tersebut dapat dilihat pengembangan saham syariah dalam negeri itu berusaha mengikuti kebijakan atau kondisi new normal yang sedang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia sekarang. Untuk contoh kegiatan yang telah dilakukan yaitu seperti sekolah pasar modal melalui Microsoft Teams yang dilakukan antara Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah dengan kelompok studi pasar modal IAIN Palangkaraya, atau seperti postingan dari media sosial IDX di Twitter, Instagram, atau Facebook tentang produknya yaitu Yuk Nabung Saham. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan dari jurnal ini. Baik, terima kasih kepada Nanda yang telah melakukan pembahasan mengenai materi pada hari ini. Selanjutnya yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Safira Jingga. Kepada Jingga, waktu dan tempat dipersilakan. Resistensi atau ketahanan saham syariah relatif stabil dibandingkan dengan resistensi saham konvensional pada masa pandemi COVID-19. Hal ini terjadi ditandai dengan jumlah investor saham syariah menunjukkan pertumbuhan, serta kinerja saham syariah juga mendominasi pasar saham di BEI. Selain itu, penyebab pertumbuhan dan eksistensi saham syariah diakibatkan dengan peran aktif investor-investor muda syariah, serta pembaharuan dan inovasi pada saham syariah. Strategi pengembangan saham syariah di tengah pandemi saat ini ialah dengan melakukan edukasi, literasi, dan inklusi pasar modal syariah dalam instrumen saham syariah. Kegiatan real yang dilakukan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan lain-lain. Namun, karena pandemi COVID-19, strategi pengembangan saham syariah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk tetap melakukan physical distancing, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, kegiatan realnya seperti webinar dan Instagram Live. Oleh karena itu, sangat disarankan terkhusus pada kalangan muda agar meningkatkan minat dalam menunjukkan instrumen pasar modal syariah. Dapat kita lihat dengan eksistensi dan kinerja yang baik pada saham syariah ialah tidak terlepas dari aktivitas investasi investor muda syariah. Oleh karena itu, calon investor dan investor dari kalangan mahasiswa dapat memanfaatkan peran itu sebaik mungkin. Hal ini mengingat banyaknya keuntungan yang akan diperoleh jika memilih saham syariah, terlebih saat pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Safira Jingga, berakhir pula dari pembahasan materi dari kelompok kami, kelompok 1, yang membahas mengenai eksistensi dan strategi pengembangan saham syariah di masa pandemi COVID-19. Apabila penyampaian dari materi kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Saya akhiri, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.